Kelewatan lempar sampai ke atas genting, Mbak. Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Saya Terus Manita, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya, amin. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa zaman ini adalah zaman serba online. Kalau misalkan mau belanja, kita nggak perlu repot-repot lagi ke mall, supermarket. Tinggal nyalain komputer, lalu pesan secara online. Atau kadang kita bisa juga telepon, chat, tinggal kasih tahu alamat, pesanan langsung deh di depan pintu. Bayar juga bisa langsung di tempat sama kurirnya, atau juga bisa langsung nanti di aplikasinya gitu ya. Pokoknya semua gampang, mudah. Mak tunggu di rumah aja. Tapi Mak, di balik semua kemudahan itu ada jasa Pak Kurir. Kita nggak boleh lupa ya sama jasa Pak Kurirnya yang siap sedia mengantar barang kita kemana aja. Ya memang zaman online yang menjamur ini bikin profesi sebagai kurir itu sangat menjanjikan gitu kan. Tapi Mak tidak juga selalu mudah pekerjaan kurir ini. Ada suka dukanya, ada yang bikin sedih, bikin geleng-geleng kepala, ada juga bikin ketawa. Ya, kali ini kita mau ngebahas itu. Suka duka abang kurir. Check it out. Pertama, ini ada sebuah kisah di media sosial. Seorang kurir yang mengantarkan paket di alamat rumah yang dituju itu lagi nggak ada di rumah, tapi pemiliknya itu meninggalkan sebuah pesan di pagar yang ditulis di kertas. Di dalam tulisan itu yang punya rumah itu bilang kalau misalkan kurirnya itu bisa melemparkan paketnya itu ke dalam, ada tempatnya gitu kan. Ya karena sudah ada instruksi seperti itu dari pemilik paket, pemilik rumah, ya jadi Pak Kurir ini langsung melemparkan paketnya itu. Dan Pak Kurir saat melemparkan paketnya itu Mak, paketnya itu nyangkut di genteng. Aduh. Ya kayaknya nih Mak, abang kurirnya ini mantan atlet gitu ya, terlalu bersemangat gitu ya, punya kekuatan super gitu ya. Karena pakainya itu udah nyangkut di genteng rumah. Kurir ini tadi ya tetap ngabari ke pelanggannya gitu ya, minta maaf ya, bijak juga si Pak Kurirnya ini, salut gitu kan, sikap yang baik. Dia minta maaf, bahkan mengirimkan pesan suara gitu ya. Dia minta maaf karena pakainya itu nyangkut di genteng gitu. Saya lempar ke selatan takut hilang. Rencana itu saya lempar ke depan pintunya tuh, Mbak. Ternyata kelewatan lempar sampai ke atas genting, Mbak. Minta tolong, Mbak, kalau punya saudara suruh ambilkan, Mbak. Soalnya saya mau loncat takut dikirain maling. Pagarnya kan digembok sampean. Tapi aksi si kurir ini ya tidak membuat si pelanggan ini marah, justru dia ketawa tingkah si kurir ini. Oke, lanjut. Ini ada videonya nih Mak. Paket. Si ibu-ibu ini asik karaoke gitu ya. Gak sadar dia, rupanya di sana sudah ada pengirim paket. Kurir. Paket. Bu, paket. Ibu, paket. Ibu, paket. Ikut joget. Si kurirnya ikut joget nih Mak. Aduh, nggak ngeh ibunya ya. Malah si abang kurirnya ikutan joget. Paket. Bu, paket. Keren ya. Oke, lanjut. Ini si kurirnya yang kesel nih Mak. Soalnya nama pelanggannya itu Ranger Merah. Sekalian aja Mak, Power Rangers. Atau si Superman, Ultraman. Jadi si kurir ini kesel karena pas ditanya ke warga siapa nama Ranger Merah ini, ya orang nggak tahu lah siapa Ranger Merah. Yang ada si kurir ini diketawain sama orang-orang. Terus nomor handphone, nomor HP yang tertera di paketnya itu juga kurang satu.
Kesel nggak kayaknya ya. Ini kayaknya orang iseng ini mak, iseng atau sengaja gitu ya, bikin sensasi, cari sensasi gitu. Ya buat kalian yang suka order-order online shop, kasih nama tuh yang bener mas, saya Ranger merah mana gitu COD, yang nomornya kurang 1, nanya ke ibu-ibu malah diketawain. Lanjut, ini sama juga nih mak, entah ini serius, pesanan serius atau sengaja cari sensasi. Ya tahu nggak mak, si pelanggan ini, konsumennya ini, buyer ini cuman pesen permen sebiji doang mak, sebiji doang, yang harganya berapa lah, bisa dibeli di gede-gede gitu ya, di kios, di pesan online mak, dan nganterinnya itu lebih mahal biaya bensinnya mak dibandingkan harga paket. Jadi bapak ini harus mengantarkan pesanannya itu jalannya sepi ya, kayak hutan-hutan gitu ya mak ya, ya sekelilingnya banyak pohon, cuman mengantarin sebiji permen. Niat bener nih orang mau mengerjai si kurir. Kenapa nggak beli aja di supermarket atau di warung-warung gitu ya? Tapi biarpun paket itu tidak seberapa harganya, lebih mahal bensin ya kan? Tapi si bapak ini tetap amanah, dia tetap mengantarkan paketnya itu sampai ke tujuan. Salut. Lanjut. Nah ini bikin kesel juga ya, kesel ke konsumennya sih. Ini kurirnya kasihan jadinya. Kurir kan tugasnya cuma mengantarkan barang. Dia mana tahu yang kita pesan itu apa, rusak atau enggak. Dia kan bertugas cuma mengantarkan. Kalau misalkan ada masalah-masalah dengan barangnya, ya tentu hubungan dengan si seller, penjualnya, atau toko di mana yang kita beli. Ini malah komplain ke pengantarnya. Tapi kan ke kurir. tugasnya cuma kayak gitu. Ya saya nggak peduli, saya nggak mau bayar. Nih ada videonya. Cuma 99.000 juga nggak mau bayar lagi ibu Remehin nih. banget orang saya Kasihan juga kan pesennya kurirnya. besar ya, saya uangnya banyak. Kurang lah. ajar banget sih ibu Bilang ini. Ibu pesan doang. apa sih ini? Glosella, ketiak ibu hitam ya bu. Kasihan kan. Aduh, sebaiknya ya jadi buyer itu kita juga harus hati-hati. Kita juga harus paham gitu ya, aturan beli online itu seperti apa. Harus lihat dulu toko yang kita beli itu punya riwayat atau rating bagus nggak gitu ya. Ini kejadiannya kasihan kan kurirnya. Ya seharusnya kurir memang gak ada salah, dia nggak ada masalah, dia nggak tahu barang kita itu bagus atau enggak. Dia kan cuma tugas mengantarkan gitu. Oke, ini juga ada satu lagi, juga kasihan si kurirnya ya. Ngotot gak mau bayar COD ya karena barangnya rusak. Kasusnya hampir sama ya. Kurirnya yang disalahkan. Akhirnya kurir yang harus bayar. Ya kasihan dong. Bagusnya ya kalau COD ini sellernya sendiri yang langsung nganter gitu ya. Kalau ada masalah di situ langsung bisa diselesaikan gitu ya. Kita minta apa ganti segala macam gitu ya. Atau enggak kalau memang nggak mau seperti itu ya bayarnya nggak usah beli online dong, beli aja ke toko. Atau misalkan si kurir ini bisa juga sebelum mengantarkan paket COD bikin perjanjian dulu, minta uangnya dulu baru kasih barangnya gitu. Jadi ketika ada masalah ya kita udah dapat uangnya dong, ya kita nggak ada masalah lagi. Nanti itu jadi urusan si buyer dengan sellernya, atau sistem COD ini dihapus aja biar sama-sama aman gitu, biar sama-sama enak gitu ya. Bang, awas ini nggak bisa, barangnya bang buka, bang bayar, jadi bayar dulu baru buka. Online nggak gitu sistemnya bang. Udah aku bilang nggak sama. Ya nggak sama bang, kembali ke Lazada lagi, bukan kayak kami. Neko. Awang naik aku sini atau barang bang? Udah naik kau yuk, ber sana kau yuk. Apa ber? Ya itu dia beberapa video lucu tadi ya. Apa ya? Pesan untuk penjualnya sih semoga jadi penjual yang jujur ya. Kasihan kurirnya nih yang jadi korban. Sebaiknya seller ini atau penjual ini mengirimkan sesuai dengan permintaan pelanggan atau konsumen gitu ya. Kalau misalkan melihat kejadian-kejadian seperti ini ya takutnya misalnya terjadi sesuatu yang lebih berbahaya kepada si kurir. Kalau misalkan ngotot gak mau bayar, ngeri juga ya si kurirnya nanti bisa-bisa atau dia apa. Astagfirullah. Atau ada tindakan tegas ya, semacam peraturan hukum yang tegas ya, baik buyer, seller, kurir bisa sama-sama menguntungkan ya, jangan hanya sebelah pihak aja. Oke, itu tadi cerita-cerita lucu, kesel, sedih juga yang dialami oleh kurir dan buyer.
Terima kasih sudah klik video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.